Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masuk di sesi kedua di masjid ini, yaitu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita akan menjawab pertanyaan. Katanya kita diberi waktu terpanjang 20 menit insya Allah. Ini ada pertanyaan pertama. Apakah boleh menjawab adzan di dalam WC dengan membaca dalam hati? Tidak boleh. Menjawab adzan itu adalah ibadah kepada Allah. Dan dilakukan di tempat-tempat yang diagungkan, tidak di tempat yang tempat yang kotor. Tidak di tempat yang kotor. Dia merupakan zikir kepada Allah. Menjawab adzan itu adalah zikir. Dan tidak boleh zikir di dalam WC. Tidak boleh berzikir di dalam WC. Makanya dikatakan, difatwakan oleh para ulama kita, tidak boleh menjawab adzan di dalam WC. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah akhwat boleh ikut taklim tanpa didampingi mahramnya? Boleh kalau bukan jarak safar dan dia aman di perjalanannya itu serta aman di masjid, di tempat taklimnya. Karena pada dasarnya ketika ada akhwat, ketika ada muslimah minta izin untuk pergi taklim atau pergi ke masjid, pada dasarnya secara umum itu tidak boleh dilarang. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk masuk ke masjid Allah. Jadi kalau dia minta izin kepada mahramnya, orang tuanya kalau belum bersuami, diizinkan. Kalau aman di jalan dan aman di tempat taklim. Aman di tempat taklim. Boleh. Apa yang harus dilakukan ketika seorang meninggal tanpa wasiat? Padahal dia punya harta warisan. Memangnya kalau punya harta harus berwasiat? Iya. Tidak ada kewajiban orang berwasiat. Ketika ada wasiatnya, maka kita jalankan dulu wasiatnya sebelum membagi. Dan wasiat itu bukan kepada ahli waris. Kalau dia punya ahli waris dan ada yang ingin dia kasih kepada selain ahli waris, itu disyariatkan untuk berwasiat. Karena untuk ahli waris tidak boleh berwasiat. Kata Nabi SAW, la wasiata li warithin. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris akan mendapatkan harta warisan. Karena ahli waris akan mendapatkan apa? Harta warisan. Ini kalau ada, itu dulu yang dijalankan. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Langsung saja dibagi ke ahli waris. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah An-Nisa terkait dengan pembagian warisan, disebutkan bagian-bagiannya semuanya. Setelah itu Allah kadang langsung menutup setelahnya, mim ba'di wasiyatin yusina biha udain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya dibayar. Setelah itu dibagi. Kalau tidak ada wasiatnya, tidak ada utangnya, sudah langsung dibagi. Sesuai dengan disebutkan di Quran. Sesuai dengan disebutkan dalam Al-Quran. Itu walhalam. Mohon tipsnya Ustadz untuk menghafal Quran untuk pemula. Kita untuk menghafal Quran itu perlu hati yang bersih dari dosa dan maksiat. Karena Quran itu adalah cahaya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat.
Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang maksiat, orang yang kotor hatinya. Jadi tips yang paling utama adalah perbaiki dulu hati kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita berusaha untuk menghafalnya. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk mudah menghafal ayat adalah mereka para sahabat tidak melewatkan 10 ayat kecuali sudah dia tahu maknanya. Kecuali dia sudah tahu apa? Maknanya dan isi kandungannya. Maka ini isyarat bahwa untuk menghafal Quran itu mudah kita akan hafal dan sulit nanti dilupakan kalau kita paham maknanya. Demikian pula diantara juga yang bisa diusahakan adalah kasratun nazar. Sering melihatnya, sering membacanya. Iya, sering membacanya. Karena namanya hafal itu kan berarti kita tidak lupakan. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya, "Ma dawa'un nisyan?" Apa obat dari lupa? Supaya kita tidak lupa yang kita hafal. Kata beliau, kathratun nadhar fil kutub. Sering melihat di kitab. Ya Quran tentunya seperti itu juga. Kalau antum mau hafal Quran, sering dibaca. Bahkan sebelum menghafal jangan langsung dihafal. Baca dulu. Sampai lancar semua dibaca, baru dihafal. Karena dengan sering melihat, itu antum akan ingat sambungannya, posisinya di mana. Kadang hafalan itu kan terbentuk atau terbantu dengan mengingat posisinya. Karena di dalam ayat Quran ada juga yang mirip dan bahkan banyak. Jadi untuk mudah menghafalnya, kita sering melihatnya. Bisa dilakukan. Iya. Kemudian kita mulai dengan surat-surat yang mudah kita hafal, surat-surat pendek yang mudah kita ingat, yang banyak fawasilnya, yang banyak pemisahnya. Surat yang banyak pemisahnya itu ya surat Mufassal, dari Qaf sampai An-Nas. Ada juga yang mengatakan dari Hujurat sampai An-Nas. Kemudian Mufassal itu mereka bagi menjadi 3, ada yang panjang, ada yang pertengahan, dan ada yang pendek. Yang panjang mereka katakan ya dari Hujurat atau dari Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian yang pertengahan ya dari An-Naba sampai Ad-Duha. Yang paling pendek setelah Ad-Duha yaitu Alam Nasrah sampai An-Nas. Kita bisa hafal dengan tahap itu. Setelah itu baru kita bisa pindah dari awal. Itu untuk memudahkan saja. Wallahu alam. Boleh tanya kepada ustaz-ustaz yang hafal Quran. Iya. Seperti misalnya Ustaz Muhammad hafal Quran, saya tidak hafal Quran. Bagaimana pengalaman mereka atau ketika mereka menghafal Quran? Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam keadaan safar, abi dibolehkan di qasar solat asar bila melakukan solat Jumat? Berselisih para ulama rahimahumullah. Apakah boleh qasar solat asar kalau kita solat Jumat? Berselisih. Dalam mazhab Hanabilah tidak boleh. Ketika kita sholat Jumat tidak boleh diqasar dengan sholat asar. Dalam mazhab Hanabilah rahimahullah.
Tapi dalam mazhab fikih yang lain boleh. Boleh. Dengan alasan bahwa sholat Jumat adalah badal dari sholat duhur. Ya kalau boleh dikosor bersama duhur, sama juga boleh kosor bersama Jumat. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Kenapa? Karena setelah saya cari tahu, alhamdulillah dapat. Kenapa alasannya orang Hanabilah mengatakan tidak boleh? Ternyata karena sebabnya mereka katakan boleh itu sholat Jumat dilakukan sebelum waktu. Dia boleh seperti sholat Id. Artinya ketika antum sholat Jumat sebelum waktu atas pendapat mereka, boleh nggak asar dikosor ke badannya? Otomatis tidak boleh karena belum masuk waktu duhur. Itu alasannya. Maka ketika kalau misalnya sholat Jumatnya pas waktu duhur masuk, tidak ada lagi hal yang melarangnya. Tidak ada lagi yang melarangnya atau yang tidak membolehkannya. Makanya itu yang benar insya Allah. Walaupun memang kalau dilakukan di atas madhab Hanabilah, anggaplah dia sholat duhur sebelum waktu, ya tidak boleh. Karena belum masuk waktu. Itu wallahu alam. Saya pernah menyimpan uang dan bertransaksi dengan ShopeePay. Tapi setelah saya tahu itu riba, saya tidak menggunakannya lagi. Tapi ada saldo sedikit yang tersisa. Apa hukum saldo tersebut? Haruskah saya mengganti atau menghapus atau membuat akun baru? Ya, sebagai bentuk berlepas diri. Jadi ShopeePay itu haram begitu. Siapa yang bilang? Iya. Itu kan orang simpan uang di ShopeePay itu kan uang elektronik. Uangnya yang dia kasih masuk. Ketika dia belanjakan uangnya, bukan uangnya orang. Cuman ganti dari uang biasa menjadi uang elektronik. Menjadi uang elektronik. Ustadzul belum fatwakan terkait dengan Oppo dan semisalnya. Itu boleh. Dan belum jawab dengan rincian, boleh dibuka di YouTube-nya. Banyak belum pernah menjawab rincian. Dengan rincian sangat banyak bentuk pembolehannya. Bentuk pembolehannya. Iya. Boleh antum dengar kembali. Boleh antum dengar kembali. Sepertinya mungkin dikasih judul uang elektronik atau hukum belanja dengan Oppo, GoPay waktu itu sebelum muncul ini. Sama semuanya. Belum juga pernah ditanya apa hukum belanja lewat seperti ini dan kita dapat koin. Belum jawab, tidak ada masalahnya. Kalau antum dapat koin, memang mau belanja barang kebutuhannya, kemudian dapat koin dari aplikasi ini, tidak apa-apa. Yang masalah itu kalau antum belanja memang karena mau dapat undiannya, dapat poinnya, dapat koinnya, itu yang masalah. Itu yang masalah. Apalagi kita kadang melihat, itu kan ada pilihan untuk menggunakannya atau tidak. Ya kalau antum mau aman, ya nggak usah pakai. Kan ada pilihan, mau pakai nggak itu bonusnya atau tidak. Iya kan? Kalau antum nggak mau pakai, kan ada pilihannya. Kenapa antum persulit dirinya? Nah, ini perkara yang mudah. Ini cuma uang diubah dari uang biasa menjadi uang elektronik. Itu memudahkan antum untuk bertransaksi. Iya, itu wallahualam. Boleh didengar lebih banyak Ustaz sebutkan hukum dan ketentuan. Bagaimana hukum orang yang membacakan surah Yasin untuk orang yang meninggal? Atau untuk orang yang mau mati? Yang mau mati ya? Iya, yang bukan setelah meninggal. Bukan setelah meninggal. Ada hadis dari Nabi SAW yang mereka nukil. Bahwa Nabi SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan atas orang meninggal dari kalian surah Yasin. Tapi hadis ini adalah hadis mungkar palsu.
Dhaif jiddan. Lemah sekali. Tapi dinukil dari sebagian perbuatan salaf bahwa mereka membacakan surah Yasin kepada salah seorang dari mereka dan dia meninggal katanya di ayat 40. Makanya dilihat dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kalau sebelum meninggal boleh walaupun mengkhususkan surah Yasin itu tidak harus. Alasannya adalah taswiqon liliqaillah supaya dia semakin rindu untuk berjumpa dengan Allah dengan mendengarkan kalamnya. Ini kalau sebelum meninggal. Memang Syekhul Islam menyatakan boleh. Adapun setelah meninggal, tidak. Tidak surah Yasin, tidak pula surat yang lain. Tidak pula surat yang lain. Itu wallahu alam. Mohon nasihatnya Ustaz untuk semangat belajar di masa bergejolaknya fitnah syubhat dan syahwat. Iya. Untuk semangat belajar ketika di masa bergejolak fitnah syubhat dan syahwat. Iya. Tinggalkan apa yang tidak penting bagi antum. Ketika ada fitnah syubhat, tinggalkan syubhatnya. Nggak usah antum pedulikan kalau ada syubhat. Antum amalkan yang antum yakin saja datang. Yang antum pernah dapat atau antum akan dapat. Iya. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seorang itu dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Apa yang tidak bermanfaat untuk. Demikian pula ketika Nabi SAW menjelaskan al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, tapi antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Apa yang Nabi ucapkan ketika ada perkara yang syubhat? Kata Nabi SAW, "Faman taraka syubhat faqad bara'a bidinihi wa irdihi." Bahkan seperti itu. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan bahkan kehormatannya. Ada syubhat bergejolak bagaimanapun, tinggalkan yang syubhat. Syubhat di masa kita sekarang ini belumlah seberapa dibandingkan dengan syubhat di masa Imam Ahmad. Yang sampai belum dipenjara bertahun-tahun. Kita belum hadapi, belum tinggalkan semua syubhat itu dan belum amalkan keyakinannya. Waktu itu syubhat tentang Al-Quran, makhluk atau kalamullah. Orang-orang sesat bahkan dia masuk di penguasa menjelaskan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad kokoh dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dia tidak peduli dengan syubhat. Terserah kau mau pukul saya, mau penjara saya. Tapi ujungnya apa? Kejayaan untuk Imam Ahmad rahimahullah. Orang yang tidak peduli dengan syubhat, sibuk dengan perkara yang yakin saja. Demikian pula syahwat. Demikian pula apa? Syahwat. Sama. Antum kalau datang syahwat, sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Karena ketika antum sibuk, itu akan dilupakan. Itu akan dilupakan. Antum harus berusaha melawan syahwat yang bergejolak kepada antum. Dan orang yang berusaha itu Allah akan bukakan jalan untuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami melawan apakah syubhat ataupun syahwat ini umum. Maka sungguh kami akan memberikan jalan, membukakan jalan untuknya ke jalan-jalan kami.
Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang baik. Bersama orang-orang yang baik. Itu wallahu a'lam. Mengapa ilmu orang terdahulu itu berkah? Ilmunya padahal mereka sulit untuk mendapatkan ilmu atau hadis. Sedangkan kita di zaman ini mudah dapat ilmu dari berbagai media, tapi berkahnya kurang. Ya, kurang pengagungan kita terhadap ilmu. Kurang pengagungan kita terhadap ilmu. Karena ilmu itu tergantung kita. Iya. Bagaimana pengagungan kita terhadapnya? Sekarang kita karena belajar mudah, media online, ada belajar dengan HP, tapi pakai baju biasa. Bahkan ada tidak pakai baju, tidak pakai songkok. Kurang pengagungan. Gimana caranya berkah? Karena ilmu itu tergantung penghargaan kita kepadanya. Datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kisah 3 orang datang ke masjid Nabi SAW. Disebutkan 1 orang masuk, dia lihat majelis, mencari tempat yang kosong di depan. Dia maju. Yang satunya, yang kedua, datang dia malu-malu untuk maju. Dia duduk di belakang. Yang ketiga datang, dia lihat majelis, dia pergi. Tidak masuk. Nabi SAW setelah itu mengabarkan kepada para sahabat, tahukah kalian 3 orang tadi? Satunya lihat majelis, cari tempat yang kosong, dia duduk di depan. Dia menghadapkan dirinya memang mau ilmu. Balasannya, kata Nabi SAW, fa'aqbalallahu alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepadanya. Dengan melihat semangat hatinya, Allah balas dengan hal yang serupa. Wa amma tsani istahya fastahya Allahu min. Adapun yang kedua dia malu-malu, maka Allah juga malu-malu terhadap. Wa amma tsalits fa'aradallahu anhu. Adapun yang ketiga dia berpaling, Allah juga berpaling kepadanya. Jadi ilmu itu tergantung dari penghargaan kita terhadapnya. Kalau kita semangat, juga akan semangat. Ya kita zaman ini ya banyak ilmu, banyak di mana-mana ada. Bisa kita dapatkan berbagai macam media. Tapi penghargaan kita bagaimana? Terhadap ilmu. Bagaimana penghargaan kita terhadap ilmu? Maka tentunya itu perlu diperhatikan. Kalau kita bertanya seperti ini, ya kita pikirkan gimana kita dalam belajar. Ya, kan ilmu ini butuh pengagungan. Butuh, ya, kita dalam mendapatkannya ada usaha dari kita karena menghargai ilmu. Bukan hanya sekedar hanya mengisi waktu kosong. Bukan. Iya. Satu lagi. Baik. Terakhir 1. Apa yang 1 ya? Supaya baik, ini ada apakah menghafal doa yang berasal dari Nabi termasuk menghafal hadis? Iya, doa itu juga hadis. Doa juga itu apa? Hadis. Selama itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah karena katanya sudah cukup. Jadi mode apa? Alhamdulillah. Ini ada 5 buku. Siapa mau dapat? 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Yang paling pertama angkat tangan, nanti datang ambil. Nah, yang bersemangat saja dapat.
Yang malu-malu ya tidak dapat. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kesempatan antum dan telah mau mendengarkan pengajian di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan membantu kita dalam seluruh permasalahan dan seluruh yang ingin kita capai dalam kehidupan dunia ini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.